Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ayah bunda semuanya yang luar biasa pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kedua paham salat bunda ya. Paham salat dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai awal yakni takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian suratul Fatihah. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini, sambungan dari pertemuan sebelumnya Ayah Bunda, yakni kita akan membahas mengenai ruku dan i'tidal. Apa Bu? Pembahasan malam hari ini, ruku dan Iktidal. i'tidal. Itu Pak ya, kalau kita mau menulis di catatan kita, judulnya ruku dan i'tidal pada kesempatan malam hari ini. Iya. Oh iya, Bunda Haskarul Hasanah ya. Baik, Masya Allah. Barakallah. Ya, insya Allah kita eh, mulai untuk share screen tanpa memperpanjang waktu, Bu, Pak. Sebelumnya mungkin kita coba tanya bagaimana kabarnya. eh, ada Pak Abdidar, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Sehat walafiat, insya Allah. Maaf ya. Nah, baik. Kemudian Pak Bu Nur, bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian ada Bu Iis, bagaimana kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah, lagi pilek berat. Oh ya Allah, siapa kira Ibu? Sedang pilek Bu ya? Iya, Oh ya Allah. Saya bisa mengikuti malam hari ini Bu? Atau butuh istirahat nih? ya nggak apa-apa, ikutin aja. Ah, Insya Allah bisa. Masya Allah. Ya, syafakillah Bu Iis. Semoga Allah berikan kesembuhan, bisa kembali aktivitas, bisa kembali ibadah lagi insya Allah Bu ya. Amin, amin. Amin, amin insya Allah. Ya, Bu Sis, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, barakallah ayah bunda, bapak ibu semuanya. Terus ada Bu Haskarul Hasanah sedang di tempat kerja Bu ya, insya Allah bisa sambil mengikuti. Ya, ya, Bismillah. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, kita pernah menyampaikan kalau ada hal yang perlu untuk dilakukan setelah Zoom, Bu. Nah, jadi pekan lalu kita udah Zoom, jadi di antara Senin lalu dengan Senin ini ada yang kita minta untuk hafalkan, Bu, ya. Apa itu, Bu? Doa iftitah. Doa Doa iftitah, Bu. iftitah. Nah, kira-kira udah nambah berapa, Bu? Udah nambah satu, atau udah nambah dua, atau udah nambah semuanya, Masya Allah. Baru dua Ustaz. Masya Allah, baru dua, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini doa iftitah yang pernah kita sampaikan pada pertemuan lalu, Bu, ya. Nah, ada beberapa versi, ada beberapa varian gitu, Bu, ya. Ada beberapa, apa kalau minuman itu ada beberapa rasa. Dan semuanya tidak ada yang salah. Semuanya
berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan bisa digunakan. Nah, salah satunya Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini bisa kita gunakan, Bu. Nanti kita sholat subuh besok, Bu ya. Nah, bisa lagi kita pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian setelahnya kita sholat zuhur, Bu. Bisa kita gunakan Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ah, nanti kita sholat asar, Bu ya. Nah, maka sholat asar kita baca wajah wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, atau bisa juga wa ana awwalul muslimin. Nah, nanti kita sholat maghrib, Bu ya. Nah, kita ganti lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i wassalji wal barad. Nah, terus kita sholat Isya dan insya Allah semuanya bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, jadi 5 waktu kita, 50 doa iftitah kita berbeda-beda dengan niat untuk menjalankan seluruh sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan mengenai gerakan setelah berdiri Bu ya. Nah, setelah kita hmm, di sana kelihatannya masih setengah atau sudah full Bu? Full Ustaz. Full. Sudah full Bu ya. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ya. Oke, baik Bu. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Sebelumnya Bu ya, kita sampaikan kembali yang juga kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada sebuah nasihat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin dan disampaikan kepada seorang tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah taala dan disampaikan kepada murid-muridnya sampai dengan kepada kita apa kata beliau la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Nah, jadi tidak akan sampai ilmu itu. Nah, ilmu itu tidak akan diperoleh, tidak akan didapat oleh orang yang malu dan sombong. Nah, jadi maksudnya ketika mempelajari ilmu, Bu ya. Ketika mempelajari ilmu, maka kita jangan memegang rasa malu dan memegang rasa sombong, Bu. Nah, tapi di lain sisi tentu kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari malu itu perlu Bu ya. Nah, karena al-haya'u minal iman, karena malu itu bagian dari iman. Tapi ketika menuntut ilmu, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa sombong Bapak. Nah, jadi kita hilangkan dulu dua sifat itu Bapak Ibu. Malunya kita hilangkan, sombongnya kita hilangkan. Nah, kita mulai malam hari ini untuk kita kembali melanjutkan pertemuan paham sholat kita. Nah, ruku, ketundukan penuh kepada Allah. Nah, sebelum kita membahas mengenai ruku, Bapak Ibu, ada yang tahu ruku itu artinya apa, Bu? Ini Ibu usianya sudah ada yang sudah 60, Bu? Sudah, Sudah, Bu sudah, ya. Ustaz. Ada yang sudah 70, Bapak Ibu sekalian usianya? Oh, belum, 60, 50 mungkin Bu ya. 50 udah semua Bu ya. 50 sudah Pak ya. Nah, 60 udah Pak ya. Kita sudah 50 tahun sholat nih Pak Bu. Nah, coba sekarang kita cari tahu ruku itu artinya apa Bu Pak? Nah, ada yang tahu mungkin Pak Bu? Merendahkan diri, Membungkuk. merendahkan diri. Membungkuk, merendahkan diri. Ada lagi Bu? Ruku. Ruku.
Jadi ada yang unik di sini, Bu. Nih, kan kita sudah sholat selama puluhan tahun, Bu ya. Jadi sebenarnya ada yang unik. eh Kita menyebutkan jumlah ketika sholat, Bu ya. Ketika sholat subuh dua dua apa namanya, Bu? Dua Dua rakaat. rakaat. Dua rakaat, Pak Dua ya. rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Rokaat dan ruku ternyata itu berasal dari akar kata yang sama, Bu. Nah, ruku, rokaah. Jadi ternyata rokaat itu dihitungnya dari ruku, Bu. Masya Allah. Itulah kenapa kalau kita mendapatkan rukunya imam, nah maka kita terhitung sebagai 1 rakaat. Nah, jadi apa artinya ruku, Bu? Nah, ini dia arti dari ruku, Pak. Secara bahasa, ruku itu berasal dari kata rokaah. Hmm. Nah, yang artinya adalah membungkuk atau menunduk. Nah, kalau di dalam keseharian Bapak Ibu, ruku' itu artinya membungkuk bisa kepada penguasa. Kalau misalkan di Jepang itu apa Bu ya? Eh, apa namanya? Ah, domo Aduh. arigato. Iya Pak, ada membungkuk kepada orang apa seikiri Pak ya? Lupa pula saya. Nah, Eh, jadi kalau di Jepang itu menjadi budaya tuh Bu Pak. Nah, jadi setiap kali hmm. ketemu orang yang dihormati, yang dihargai itu kita membungkuk. Nah, tapi dalam konteks kita ketika mempelajari sholat, maka rukuk itu tentu diniatkan ibadah kepada Allah. Nah, bukan kepada manusia. Jadi ini sebagai tanda ketundukan yang paling agung. Nah, jadi kalau misalkan kita membungkuk kepada raja, Bapak Ibu, nah itu tentu kita mengagungkan raja tersebut. Nah, bahkan disebutkan sebagai yang dipertuan agungkan. Nah, gitu Pak ya. Maka ini kita bungkukkan badan kita kepada yang menciptakan yang dipertuan agungkan tadi, Bu Pak. Nah, berarti ini yang maha dipertuan agungkan, yang maha agung. Nah, itulah kenapa bacaan ruku, apa bacaannya, Pak? Subhana Subhanakallahumma Rabbiyal azimi wa Rabbiyal bihamdi. A'la wa bihamdi. Azim. Nah, ini dia bacaan ruku, Bu. Di dalam hadis Alhamdulillah. riwayat Muslim, Bu, ya, nomor 772, Rasulullah bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku beliau mengucapkan Maha suci Rabbku yang maha agung. Kalau tadi membungkuk kepada seorang raja yang dipertuan agung, maka ini yang jauh lebih agung lagi, Pak. Nah, yang agung dari yang agung. Yang paling agung dari yang agung-agung. Jadi yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Nah, jadi apakah bacaannya hanya ini? Tidak, Bu. Jadi dia ada beberapa bacaan, kita ambil dari beberapa riwayat yang sahih, Bu ya. Nah, ini bacaan yang pertama, Bu. Nah, boleh mungkin langsung praktek kita Bapak Ibu ya. Boleh eh, siapa yang bacaan rukuknya ini, Bu? Boleh dipenggal artinya per kata? Ada yang bacaan rukuknya ini, Bu? Iya Ustaz. Bu Nur ya, boleh Bu dipenggal artinya. Subhana, maha suci, Robbi, Tuhanku, Mm. Al-Azim, yang maha agung. Iya, Masya Allah, Bu. Subhana Maha Suci, Robbi, Robbi ya, Robku, Al-Azim, yang Maha Agung. Jadi ketika kita rukuk, Bapak Ibu sekalian, kita membungkukkan badan kita, dan kita mengucapkan Subhana. Kita mensucikan Allah, Bapak Ibu. Nah, apa artinya?
Apakah Allah berarti nggak suci? Oh, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kita membersihkan hati kita kalau ada kita memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya ada pada Allah, Bapak Ibu. Nah, karena Allah itu maha suci, kita ucapkan subhana. Nah, kalau ada sifat-sifat Allah yang tidak sesuai, tapi malah kita pikirkan itu, malah kita percayai itu, maka kita katakan subhana, ya Allah, Engkau maha suci dari hal-hal yang aku pikirkan dan ternyata itu salah. Nah, misalkan Bu ya, eh wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengatakan Allah punya anak. Nah, itu Bu. Wa qalu takhazallahu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Bu ya, kita tahu ya, orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu punya anak namanya Uzair. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristiani, mereka mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa. Dan dengan tegas Allah sampaikan Subhanah, Maha suci Allah, Maha suci Dia. Nah, jadi kalau ada sifat-sifat yang buruk-buruk itu Bapak Ibu, itu langsung jawaban dari Allah itu adalah subhana. Subhana, maha suci Allah, maha suci Rob kita. Jadi kalau ada sifat-sifat buruk yang kita pikirkan mengenai Allah Bapak Ibu, langsung kita sampaikan subhan. Maha suci Allah. Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Robku yang maha agung. Nah, jadi subhan itu untuk menyatakan bahwa Allah itu suci dari segala hal-hal yang buruk, Bu Pak. Nah, bisa dipahami, Bu Pak ya. Nah, ini bacaan yang pertama. Kemudian bacaan yang Paham. kedua. Nah, ada yang baca ini, Bu? Ini Ada Ustaz. Saya Ustaz. boleh Pak dipenggal artinya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nih. Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika dan segala puji bagimu. Allahumma ya Allah, faghfirli, ampunilah aku. Iya, Allahumma ighfirli, ampunilah aku. Nah, Ya. iya, Pak. Dan ini bacaan yang juga sahih Bapak Ibu, ini juga bisa kita gunakan. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu ada yang menggunakan bacaan yang pertama, itu boleh. Bacaan yang kedua, boleh juga. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari, nomor sekian, hadis Qudsi nomor sekian, ini sengaja kita cantumkan, Bu. Nah, jadi yang kita gunakan ini memang bacaan-bacaan yang memang sahih secara referensinya, secara derajatnya. Nah, jadi semuanya bisa digunakan, Bu, Pak. Nah, insya Allah semuanya bisa kita hafalkan, bisa kita gunakan ketika sholat. Nah, Subhanak, Maha Suci Engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana, Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami, Tuhan kami, wa bihamdika, dan segala puji bagi Engkau. Allahumma ya Allah, ilfirli, ampunilah aku. Nah, ini Bu ya. Kemudian kita masuk ada bacaan yang selanjutnya, Bu. Ada yang baca ini, Bu? Subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Ada yang baca ini, Bapak Ibu? Tidak? Saya enggak. Oh, bukan, Pak. Ah, boleh coba satu orang penggal artinya dan apa bahasa Arab dan artinya, Bu? Coba ya, Tat. Boleh ya, Bu, Bu Sis. Subuhun, subuhun kudus, maha suci, maha kudus, Robul malaikati, Tuhan para malaikat, waruh dan ruh atau Jibril. Iya, Masya Allah, Bu. Subuhun. Ini sama tadi dengan subhana tadi, Bu ya.
Subuhun subhana maha suci. Kudusun maha kudus. Robbu. Rob al malaikah para malaikat waruh dan ruh dan Jibril. Ini ada juga di surah Al-Qadar Bu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tanazzalul malaikati waruh. Nah, tanazzalul malaikatu waruh. Jadi para malaikat dan Jibril dan Ruh itu turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Oke. Itu tadi dia Bapak Ibu ada 3 versi bacaan ruku yang kita cantumkan tadi dan semuanya itu benar, semuanya bisa Bapak Ibu pakai. Boleh kalau mau dihafalkan silahkan atau kita bertahap Bu ya. Boleh diselesaikan dulu yang doa iftitahnya. Doa iftitahnya sudah kita selesaikan, nanti boleh pelan-pelan nanti dihafalkan yang bacaan rukuknya, bacaan intidalnya. Nanti insya Allah kita share apa bacaannya Bu ya. Nah, kemudian kita masuk ke gerakan bangkit dari rukuk. Apa namanya Bu? Bangkit dari rukuk? I'tidal. Sujud Pak? I'tidal. Oh, i'tidal, Masya Allah. I'tidal, puncak pujian. I'tidal. Nah, ini sama juga nih Pak ya. Kita sudah 60-70 tahun sholat. Nah, i'tidal apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? I'tidal. Ini di bahasa Indonesia ada nih, Bu. Nah, ada yang tahu artinya Pak? Bu? Bismillah. Iya, i'tidal itu akar katanya sama dengan kata adil, Bu. Nah, jadi kita lihat i'tidal itu berasal dari kata adalah. Nah, kalau di bahasa Indonesia pun udah sering kita pakai juga, Pak. Ya, ini sudah diserap ke bahasa Indonesia ya, yakni kata adil. Jadi i'tidal itu artinya seimbang, adil, lurus, tengah-tengah. Itu dia artinya, Bu. Nah, jadi ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang lurus, yang seimbang, yang adil. Misalkan sihatul yang tidak kesehatan yang seimbang. Gitu, Bu. Nah, dan dalam konteks sholat, ini kita gunakan untuk memaknai gerakan setelah kita tadi bungkuk, Bu ya. Maka kita tegak kembali, kita berdiri kembali dengan lurus, dengan seimbang. Jadi adil. Nah, jadi kita di sini mengambil hikmah yang luar biasa. Ternyata bukan hanya sekedar gerakan, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar nama. Kok dinamakan i'tidal? Nah, disinilah ternyata bahkan di dalam sholat pun ada gerakan-gerakan yang maknanya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwa ternyata di dalam hidup itu kita harus bersikap adil, kita harus seimbang, kita harus lurus, tegak. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, kemudian bacaan apa yang kita baca ketika yang tidak Bapak Ibu? Nah, kalau ini bacaannya agak sedikit berbeda dengan bacaan-bacaan gerakan yang lain, Bu, Pak. Nah, bacaan antara imam dan makmum, itu berbeda, Bu. Nah, di sini kita lihat eh, sebagai imam, Bu ya. Nah, sebagai imam, maka yang dibaca adalah eh, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangkit dari rukunya, maka beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Nah, bacaan sebagai imam, Pak. Nah, boleh mungkin eh, yang laki-laki Pak Abdi nih Pak ya, Pak Abdi sendiri ya. Boleh Pak Abdi coba dipenggal perkata, Pak.
Sami'allahu liman hamidah. Ya, Allah Maha mendengar pujian orang-orang yang memujinya. Ya Pak. Sami'a. Sami' mendengar, Ah, Allah Tuhan Allah ah, liman bagi siapa ah. hamidah yang memujinya. Ya Pak. Masya Allah, barakallah. Ah, Ya. maka sebagai makmum Bapak Ibu, kita spontan langsung mengatakan, ini Bu ya, jika imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah fakulu Rabbana walakal hamda. Nah, ya Rabb kami, bagimu segala puji. Atau boleh disempurnakan Allahumma Rabbana walakal hamda. Nah, jadi ternyata sebagai makmum Bapak Ibu, kita tidak perlu membaca Sami'allahu liman hamidah. Langsung kita jawab dengan Rabbana Rabbana. walakal hamda. Nah, mungkin ada yang baru tahu, Bu. Karena biasanya sebagai makmum pun ikut baca Sami'allahu liman hamidah juga Pak Bu ya. Jadi ternyata kita tidak perlu membaca itu, langsung baca Rabbana walakal hamd. Sudah, Ustaz. Sudah Pak ya. Nah, apa bacaan yang dibaca ketika i'tidal? Nah, boleh Bu, Pak? Mungkin ada yang membaca ini langsung dipenggal artinya boleh? Mungkin Ibu yang mewakili, Bu. Robbana, ya Rob kami, Iya. wa walaka dan bagimu, alhamdu, segala puji. Iya, Masya Allah, Bu. Rabbana walakal hamd. Ah, dan luar biasanya, Bu ya. Ini kalau misalkan kita pahami dengan begitu detailnya, dengan begitu pahamnya kita ketika membaca ini, Bapak Ibu. Ketika ada yang memuji kita, Masya Allah Pak Fulan, Masya Allah Ibu Fulana, hebat ya, luar biasa ya. Sekarang jadi orang yang sukses, Masya Allah luar biasa, kekayaannya luar biasa, jabatannya luar biasa. Maka kita katakan, Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Jadi Alhamdulillah itu bukan sekedar Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ternyata artinya seperti itu Pak. Nah, segala puji itu hanya milik Allah. Ah, Masya Allah, kita dipuji dengan luar biasanya, Bu. Ah, Ibu Fulana, punya kebun banyak ya, punya perusahaan yang hebat, punya banyak karyawan. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Jadi ternyata artinya seperti itu, Bapak. Nah, Haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Ini bukan eh, karena aku. Tapi Masya Allah la quwata illa billah, ini semuanya dari Allah. Nah, jadi kita selalu baca itu ketika sholat, Bapak Ibu. Nah, kita sampaikan bahwa tadi kita sudah menunduk kepada Allah, Bu ya. Maka kita tegak kembali. Kita sampaikan lagi, ya Allah segala puji hanya milikmu. Nah, maka kita kembali mengambil kepercayaan diri kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kalaulah ada yang sifat sombong dalam diri kita, maka kita sampaikan segala puji hanya milik Engkau. Nah, tapi kalau kita sedang apa Bu? Ya, kita sedang terjatuh, kita sedang down, sedang sulit, sedang susah. Nah, maka apa hikmahnya? Ketika tadi kita sedang jatuh, maka kita tegak kembali, Bu. Nah, berarti masih ada harapan untuk kita tegak kembali. Untuk kita bisa kembali berada di atas jalan yang lurus. Nah, jadi luar biasanya dengan begitu seimbangnya gerakan-gerakan di dalam salat. Masya Allah. Iya. Selanjutnya ada yang bacaannya ini, Bu, Pak? Ya, itu. Pak Abdi ini, Pak ya? Ya. Boleh Pak dibaca, Pak. Rabbana lakal hamdu.
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ah, Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana lakal hamdu, laka bagimu segala puji. Mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. iya, Masya Allah, Pak. Alhamdulillah. Rabbana, ya Rabb kami, lakal hamdu, bagimu segala puji. Segala puji apa? Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Mil'us samawat, wa mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Masya Allah. Ini bacaan yang juga masyhur di Indonesia, Pak ya. Ya, Kemudian, iya, ini bacaan selanjutnya juga, Bu, Pak. Nah, ada yang bacaannya ini, Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada kemarin Pak Yose ya. Pak Yose kemarin sempat bertanya, Ustaz, ini kok ada di bacaan doa iftitah? Ini bukannya bacaan iktidal ya? Jadi ya, ternyata Bu Pak, memang ada dua riwayat yang berbeda, yang dua-duanya sama-sama sahih, yakni riwayat ketika membaca doa iftitah dengan bacaan ini, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada juga riwayat yang tidak, Bu. Membaca ini juga. Nah, ini riwayat yang tidak, Bu. Ada yang baca ini, Bapak Ibu? Ada Ustaz. belum. Oh, Masya Allah. Ini, Bu, ya. Boleh dipenggal per artinya, Bu. Izin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pujian yang banyak, baik lagi penuh berkah di dalamnya. Iya, Masya Allah. Kita lihat, Bapak Ibu. Ini adalah riwayat lengkapnya, Bu, ya. Jadi dari yang Ya, tadi Ibu bacakan, jadi pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat sedang sholat, Bu. Jadi sedang sholat berjamaah. Maka ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Dan ada salah seorang sahabat yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka setelah sholat, beliau bertanya, siapa tadi yang baca itu? Nah, maka sahabat yang tadi baca itu tunjuk tangan, saya, wahai Rasulullah. Maka beliau sampaikan, aku melihat 30 malaikat bergegas untuk mencatatnya. Siapa di antara mereka yang lebih dahulu mencatat? Nah, ini riwayat bacaan i'tidal yang tadi dibacakan oleh Bu Haskarul Hasanah tadi, Bu ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan dibacanya ketika doa iftitah, Ustadz? Boleh enggak? Boleh juga, Bu, Pak. Nah, kalau tadi hadis riwayat Bukhari, ini kita lihat di hadis riwayat Muslim, Bu. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat juga sedang melaksanakan sholat dan ada salah seorang yang masuk ke dalam saf mengejar rokaat, Bu. Nah, jadi beliau agak terburu-buru datangnya, nafasnya terengah-engah, maka eh, ketika beliau memasuki saf, maka beliau membaca Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ketika doa iftitah, Bu ya, beliau membaca ini. Kemudian Rasulullah setelah selesai salam, beliau bertanya, siapa di antara kalian yang tadi membaca Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ketika doa iftitahnya? Maka semuanya diam, Bu. Maka Rasul kembali bertanya, siapa tadi yang baca Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Ini bukan suatu hal yang buruk, nggak apa-apa, jujur aja siapa itu. Maka yang tadi baca itu, Bu, langsung tunjuk tangan.
saya wahai Rasulullah yang baca itu. Nah, maka beliau bersabda, aku melihat 12 malaikat berebut untuk mengangkatnya ke langit. Maksudnya berebut untuk mencatatkan kalimat tadi. Masya Allah. Nah, jadi ternyata boleh Pak, Bu. Nah, ini pertanyaan dari Pak Yose pada pertemuan pekan lalu ya. Ini bukannya Ya. doa iktidal Ustaz. Nah, doa iktidal betul di hadis riwayat Bukhari dan doa iftitah betul di hadis riwayat Muslim. Keduanya sahih, keduanya bisa dipakai ketika iftitah maupun ketika iktidal, Bu. Nah, Masya Allah. Nah, oke, baik, Bu. 10 menit lagi Bu ya. Ini doa terakhir di apa namanya Iktidal. Ada yang mau coba Bu? Ini Masya Allah nih agak panjang ini ya. Tapi sambil melatih bahasa Arab kita nih Bapak Ibu. Boleh kalau ada yang mau coba? Allahumma Rabbana. Ya Allah, Rabb kami. Ada yang mau coba Bapak Ibu? Menggal artinya. Bu Bu Iis kayaknya belum coba Bu ya. Bu Iis sedang apa ya? Sedang pilek tadi ya. Nah, siapa kira? Bu Nur mungkin mau coba Bu? Ya mungkin Bu Nur atau kalau nggak ada, mungkin saya aja lah Bu ya. Ini agak panjang nih Masya Allah ya. Ah, ada Bu? Oke. Allahumma Rabbana, ya Allah Rabb kami, lakal hamdu, bagimu segala puji. Mil as samawat, sepenuh langit, wamil al ard, sepenuh bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wamil ama syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu, ahlas ahlas sana iwal majdi. Engkau adalah zat yang pantas mendapatkan pujian dan kemuliaan. Ahakku ma qalal abadu. Perkataan yang paling benar yang diucapkan seorang hamba. Wa kulluna laka abadun. Dan kami semua adalah hambamu. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan apa yang engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau tahan, wala yang fa'uzal jaddi minkal jadd, dan kekayaan orang kaya tidaklah bermanfaat di sisimu. Nah, jadi luar biasa Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini pengakuan sepenuhnya kepada Allah. Nah, penyerahan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Nah, ya Rob kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu. Engkau adalah zat yang pantas mendapatkan pujian dan kemuliaan, perkataan yang paling benar yang diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hambamu. Tidak ada yang bisa menahan apa yang engkau berikan. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau tahan. Dan kekayaan orang kaya tidaklah bermanfaat sedikit pun di sisimu. Nah, kenapa? Karena Allah yang memberikan kekayaan kepada orang kaya, Bu ya. Bukan orang kaya itu yang memberikan kekayaan kepada Allah. Nah, jadi kita menyerahkan diri kita, kita melakukan pengakuan kepada Allah. Ya Allah, aku akui semuanya ini adalah milikmu. Nah, dan mungkin kita tarik sedikit Bapak Ibu kepada
ilmu parentingnya. Jadi kalau dalam ilmu parenting Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika mengajari seorang anak kecil, nah jadi pernah beliau sedang di atas unta Bapak Ibu. Nah dan beliau memanggil seorang anak, kalau nggak salah saya itu adalah Abdullah bin Abbas, ya gulam. Nah, wahai nak, sini kemari. Nah, apa yang diajarkan oleh beliau kepada seorang anak kecil Bapak Ibu? Kalau semua orang menghendaki kebaikan kepadamu, tapi Allah tidak, maka mereka tidak akan bisa. Dan kalau semua orang ingin mencelakakanmu, tapi Allah tidak menghendaki, maka mereka pun juga tidak akan bisa. Nah, semuanya ini adalah atas kehendak Allah. Nah, bayangkan Bapak Ibu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari seorang anak kecil dengan perkataan seperti itu. Nah, dalam artian ternyata hal yang paling awal untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, kepada cucu-cucu kita adalah mengenai tauhid dulu. Nah, ternyata sebelum kita mengajari sholat kepada mereka, sebelum kita ajari puasa, ternyata tauhid ini dulu yang kita tanamkan. Nah, ah, nah, kalau semua orang ingin mencelakakanmu, tapi Allah tidak menghendaki itu, Allah tetap menjagamu, maka mereka tidak akan bisa mencelakakanmu. Dan kalau semua orang ingin membantumu, ingin memberikan hadiah kepadamu, nah ingin menyenangkan hatimu, tapi Allah tidak, Allah menahan itu dari kamu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan hadiah dari mereka. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kesenangan dari mereka. Kamu tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun apapun yang diinginkan oleh manusia kalau Allah tidak menghendaki. Nah, di situ kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita dengan bahasanya mereka tentu Bu ya. Nah, dengan bahasa yang paling mudah untuk mereka mengerti insya Allah. Nah, itu Bu Pak ya. Ya, Nah, Masya Allah. Pas Bu, 5 menit lagi yang terakhir. Jadi kesimpulannya adalah sholat itu adalah dialog. Nah, kita memuji Allah di saat ruku. Allah menjawab bahwa Dia mendengar doa kita, Dia mendengar pujian kita, Dia mendengar sanjungan kita. Dan kita membalasnya dengan pujian balasan yang agung. Tadi Bu ya, ketika ruku kita bungkukkan badan kita, maka kita sampaikan bahwa ya Rob, Maha Suci Engkau yang Maha Agung. Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian ketika i'tidal kita bangun Bu ya. Kita bangun, maka kita kumpulkan lagi keseimbangan dalam tubuh kita. Nah, keadilan di dalam tubuh kita. Nah, maka kita sampaikan Rabbana walakal hamda. Ya Rabb, segala puji hanya milik Engkau. Nah, segala puji hanya untuk Engkau ya Allah. Ah, orang menyanjungku begini, orang menyanjungku begitu. Segala puji hanya milik Engkau. Alhamdulillah. Rabbana walakal hamda. Nah, jadi kalau semua orang Indonesia paham ini Bu ya, tentu Masya Allah rasanya selesai masalah Bu ya. Karena selalu kita baca ketika sholat yang sebenarnya seluruh masalah-masalah kehidupan, kalau kita bawa dengan sholat yang kita paham makna di baliknya, sebenarnya selesai semua masalah Bu ya. Nah, ketika ada orang yang sombong, ketika ada orang yang sedang tinggi, sedang di puncak-puncaknya kehidupannya, maka ketika sholat dia sadar, wah ternyata setinggi-tingginya aku pun, aku juga tetap sujud kepada yang memberikan eh, rezeki ini kepadaku. Nah, aku tetap membungkukkan badanku kepada yang memberikan rezeki ini kepadaku. Maka hilang sifat sombongnya, Bu. Atau ada orang yang sedang hilang harapan Bu. Rasanya hidup ini udah nggak ada artinya lagi lah. Rasanya kok udah nggak ada jalan keluar lagi, udah nggak ada solusi lagi, udah tertekan segala macam gitu Bu ya. Nah, maka ketika sholat, eh, ah, aku saja ketika sedang berada di paling bawah, ketika sedang sujud Bu ya. Lalu Allah perintahkan untuk bangun kembali Bu.
Nah, ketika sedang ruku, Allah perintahkan untuk bangun kembali. Oh, apa maksudnya? Oh, berarti serendah-rendah apapun kehidupan aku sekarang, berarti Allah menginginkan aku untuk bangkit kembali. Maka yang tadinya dia down, maka dia menjadi semangat kembali. Dia menjadi muncul harapan kembali. Nah, maka Masya Allah Bapak Ibu ya, dengan sholat sebenarnya hilang semua masalah kita. Yang orang yang tadi merasa begitu sombong, akan turun kesombongannya. Orang yang tadi merasa begitu down, nah, maka akan naik kembali dia. Masya Allah. Itu Masya Allah. Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada sekitar 3 menit lagi, Bu. Pak, mungkin ada yang ingin didiskusikan, kita persilahkan. Bisa boleh tanya nih Ustaz? Boleh, silakan, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Setelah menerangkan cukup baik tentang masalah ruku dan itidal ya. Ini menyangkut dengan bacaan setelah ruku ya. Tidak akan ada bacaan yang ketiga. Bacaan yang ketiga. Ya, ya, itu kan kita lihat sangat panjang aja Ustaz. Kalau kita menjadi makmum itu tidak kelamaan nanti. Yang imamnya sudah sujud, kita masih Aduh. berdiri jadinya. Makanya Iya, iya, Pak. terkadang kita jarang membaca itu kan gitu. Iya, iya, iya. Baik, baik, Pak. Masya Yang Allah. pertama, yang kedua ketika membaca Subhana Rabbiyal Azimi biasanya kan ada sambungnya lagi wa bihamdi. Mm-mm. Ini kan tidak ada ya Ustaz. Nah, ini bagaimana? Nah, dan kemudian yang ketiga ketika kita membaca Alhamdulillahi hamdan kasiran itu ada malaikat yang beributan untuk mencatatnya. Kalau yang bacaan yang lainnya bagaimana? Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Pak. Barakallah, Pak Abdidar. Nah, tadi ada 3 hal yang perlu untuk didiskusikan, Pak ya. Nah, yang pertama tadi Ya, mengenai eh, yang bacaan panjang. i'tidal yang panjang ya, Pak ya. Iya, Insya Allah, ketika kita baca ini sebagai makmum yang ternyata imamnya sudah sujud duluan, kita malah masih berdiri gitu, Pak ya. iya, Masya Allah. Iya, Pak. Eh, Sebenarnya simpelnya Pak ya, sederhananya, kalau kita sebagai makmum, makmum itu memimpin imam atau mengikuti imam, Pak? mengikuti imam. Mengikuti imam, Pak ya. Iya. Maka jangankan ketika kita membaca apa tidak Pak ya, bacaan tidak. Kalaulah Nah, misalkan kita sedang membaca surah pun, kita sedang membaca surah Al-Fatihah, nah, ternyata imamnya ya, tidak ruku, maka kita pun juga ikut ruku gitu Pak ya. ya, Jadi kalau sebagai makmum, memang kita sesuaikan dengan kondisi imam, Pak. Nah, tapi kalau ketika kita sedang sholat sunnah, mungkin Pak sedang sholat sendirian, maka itu sendirian. sebebas-bebasnya kita, Pak. Nah, Iya, kita mau baca surah yang paling panjang, kita mau baca bacaan apa ruku, i'tidal, sujud yang paling panjang. Nah, ketika sedang sholat sendirian, sholat sunnah, ini Masya Allah, Pak, bisa kita sebebas-bebasnya kita ingin membaca yang mana. Nah, iya. coba ya. Wallahu alam. Kemudian yang kedua tadi Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku. Nah, Iya, ini ya, Pak ya. Ketika iya, ruku yang bacaan yang masyhur di Indonesia itu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih gitu Pak ya. iya, Iya, baik Pak, Masya Allah.
Jadi Pak, kalau kita eh, perhatikan, tentu wallahu alam Allah yang jauh lebih tahu. Tapi kalau kita perhatikan bacaan-bacaan yang ini Pak yang tadi kita sampaikan, nah ini sebenarnya bukan Rasulullah yang membacanya Pak. Misalkan tadi Pak ya, Hmm. tadi kita sampaikan bahwa ini salah satunya Pak ya. Alhamdulillah hamdan Kemudian, katsiran. jadi sebenarnya ada banyak bacaan atau ada beberapa bacaan yang sebenarnya bukan Rasulullah yang membacanya, Pak. Nah, tapi ada Ya. sahabat yang membacanya, dan beliau diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa wahai Rasulullah, ada sahabat kamu yang membaca ini. Nah, maka dengan bacaan itu langit terbuka, maka dengan bacaan itu malaikat berebut untuk mencatatnya. Jadi tidak mesti Rasulullah yang membacanya, sahabat yang membacanya, dan memang diperbolehkan, Pak. Nah, kecuali kalau kita baca ketika sedang sholat kita baca dengan bahasa Indonesia, Pak ya. Itu yang tidak diperbolehkan, Pak. Nah, tapi kita memanjatkan doa, Pak, dengan bahasa Arab. Nah, itu sangat diperbolehkan, Pak. Misalkan ketika sedang sujud terakhir, Pak ya. Nah, kita memperbanyak doa untuk keluarga, misalkan doa untuk pasangan, doa untuk anak. Itu diperbolehkan. Nah, apalagi kalau misalkan tadi sekedar ketika kita ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Nah, maka itu diperbolehkan, tapi wallahu alam Pak. Nanti coba kita cari apakah ada riwayat yang memang khusus memang membaca bacaan itu. Nah, itu Yes. yang kedua, Pak ya. Kemudian yang ketiga, nah ini Pak ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu Pak ya. Maka ketika ada Ya. salah seorang sahabat yang membaca ini, maka para malaikat berebut untuk mencatatnya kan gitu Pak ya. Iya. Masya Allah. Terus bagaimana dengan bacaan-bacaan yang lain? Apakah hanya bacaan ini saja gitu Pak ya? Wallahu a'lam tentu Allah yang jauh lebih tahu Pak. Tapi Iya. yang pasti setiap bacaan itu ada keutamaannya masing-masing. Mungkin kalau dengan bacaan yang ini Pak ya, nah tadi para malaikat berebut untuk mencatatkannya. Nah, Hmm. dengan bacaan yang lainnya tentu ada keutamaannya sendiri-sendiri Pak. Nah, Hmm. jadi ada keutamaan sendiri-sendiri. Jadi semuanya bisa kita gunakan, semuanya bisa kita pakai, dan mana yang paling ngena di hati kita, itu bisa kita gunakan. Atau kita ganti setiap sholat. Nah, itu tentu jauh lebih baik, Pak. Nah, jadi Iya. kalau kita pelajari, kalau kita langsung mendengarkan dari ulama-ulama kita, Pak, kalau sholat itu kita mengamalkan seluruh sunnahnya. Jadi bukan hanya satu bacaan aja mentok, satu bacaan itu kita baca setiap sholat, Pak. Nah, tapi semua sholat itu kita berganti-ganti bacaan. Jadi doa iftitah ini kita baca sholat subuh, yang ini sholat zuhur, ini sholat asar, maghrib, isya. Itu lebih menambah kekhusyuan di dalam sholat, Bu. Jadi kalau kita bacanya ganti-ganti, insya Allah sholat kita lebih khusyuk. Karena kita tentu mikir dulu, Bu ya. Ini saya mau baca yang mana ya? Saya baca yang inilah gitu. Jadi ada rasa nyaman tersendiri, Bu. Ada rasa eh, tantangan tersendiri, Pak. Jadi ada tantangan tersendiri, ada rasa nyaman tersendiri, ada rasa enak tersendiri ketika kita mengganti-ganti, Pak. Ini bacaan yang pertama ini kita baca ketika sholat subuh, ini kita baca sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu lebih tertantang kita, Pak. Lebih nyaman ketika kita membacanya, insya Allah. Dan ya, wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Abdi, Pak ya. Nah, Ya, terima kasih Ustaz. Syukran. ya Pak, jazakumullah khair. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu untuk didiskusikan?
Apa Ustaz? Ya Bu Nur, silakan Bu. Ini mengenai bacaan Al-Fatihah, Ustaz. Hmm. Ya. Eh, apa namanya? Kalau kan ada di mazhab Syafi'i itu kalau Al-Fatihah misalnya kita bermakmum itu dibaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah ya Ustaz. Hmm. Kata Ustaz itu kan ada seperti itu pernah disampaikan. Nah, pertanyaannya gini Ustaz, kalau imamnya itu sudah membaca surat pendek tapi kita belum selesai nih membaca surat Al-Fatihahnya itu gimana? Apakah kita berhenti terus dilanjutkan mendengar surat yang dibaca imam Hmm. atau kita lanjutkan membaca Al-Fatihah sampai selesai Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya, baik Bu. Masya Allah. Mengenai bacaan surah Al-Fatihah, benar ya. Insya Allah. Kalau ini memang wallahu alam ini ada perbedaan pendapat ulama Bu. Jadi insya Allah semuanya bisa kita gunakan. Semua pendapat ulama ini tentu ada sumbernya, tentu ada pijakannya. Nah, jadi apakah kita mau bacanya setelah imam selesai baca surah Al-Fatihah, Bu ya? Nah, jadi amin. Baru kita baca, boleh juga seperti itu, Bu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita sedang membaca surah Al-Fatihah, sementara imamnya baca surah pendek, dan sudah selesai langsung rukuk gitu, Bu ya? Nah, maka kita ikut imam, Bu. Nah, kita ikut imam, jadi walaupun bacaan surah Al-Fatihah kita belum selesai, kita tetap ikut rukuknya imam. Nah, jadi bagaimana bacaan surah Al-Fatihah yang tadi belum selesai gitu, Bu ya? Maka itu sudah ditanggung oleh imam, Bu. Kenapa? Karena kita bermakmum. Nah, karena kita menjadi makmum, maka bacaan surah Al-Fatihah yang tadi kita yang belum selesai itu ditanggung oleh imam, Bu. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Iya, Bu. Insya Allah. Itu Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali khilafiyah mengenai fikih sholat. Selama itu masih di bagian khilafiyah, sebenarnya tidak masalah, Bapak ya. Nah, kecuali kalau misalkan udah bahas, oh ini sholat subuh ini harus 3 rakaat nih ya. Itu yang nggak boleh itu Pak ya. Nah, tapi kalau masih sekedar sholat subuh kunut atau enggak, yang kunut ada pijakannya dan benar, yang tidak kunut juga ada pijakannya dan benar. Tapi kalau sholat subuh 3 rakaat, nah itu dari mana pijakannya gitu Bu ya. Jadi masalah khilafiyah banyak sekali Bu Pak, banyak sekali. Dari mulai kita takbiratul ikhram aja, oh itu udah khilafiyah tuh Bu Pak. Kenapa? Karena eh kan sudut pandang makmum ketika melihat imam itu kan beda-beda Bu ya. Nah, ada makmum yang melihat Rasulullah ketika sedang sholat itu dari belakang, ada yang melihat Rasulullah sedang sholatnya itu dari samping, ada yang dari ujung, jadi ada yang kelihatan semua, ada yang kelihatan sebagian. Jadi semuanya itu benar Bu. Semuanya itu diriwayatkan dari sahabat yang langsung melihat Rasulullah ketika sedang sholat. Nah, jadi Masya Allah, masalah khilafiyah ini insya Allah semuanya ada pijakan, ada sandaran yang kuat kita bisa gunakan. Tapi kalau sudah masalah yang tidak bisa ditawar, itu yang kita nggak ada perdebatan lagi. Oh itu kita tolak, gitu Bu Pak ya. Subuh ya harus 2 rakaat, maghrib ya 3 rakaat, gitu Bu ya. Tapi selain itu, insya Allah semuanya masih masalah khilafiyah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau kita cukupkan sudah jam 9:11 nih, Masya Allah. Sudah cukup, Bu? Sudah cukup, Pak ya? Nah, Masya Allah. Ya, Ustaz. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kita mau nambah
hafalan bacaan ruku dengan i'tidal kayaknya agak berat Bu ya. Jadi boleh hafalan doa iftitahnya dulu lah Pak. Hafalan doa iftitahnya dulu kita selesaikan Bu ya. Diselesaikan. Boleh mungkin kalau misalkan Bapak Ibu mau setoran bacaan doa iftitahnya boleh Bu. Nah, nanti boleh langsung hubungi aja Bu. Boleh hubungi ke saya atau nanti kalau yang ibu-ibu nanti kalau istri saya sedang ada waktu, nanti langsung aja ke istri saya Bu. Nah, jadi insya Allah tuh Bapak Ibu ya kita selesaikan bacaan hafalan kita doa iftitah. Nanti setelah itu insya Allah bisa kita lanjutkan iktidalnya, bisa kita lanjutkan rukuknya, bisa kita lanjutkan bacaan-bacaan lainnya. Ya, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari diri saya pribadi dan dari gangguan syaitan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz. Baik, Bu. Jazakumullah khairan kasiran semuanya. Barakallahu fiik. Ya, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.